lautan sangat dalam. Ini bahasa apa namanya? Kiasan. Perbaharuilah perahumu karena lautan sangat dalam. Artinya perbanyaklah bekalmu karena jalan ke akhirat itu cukup lama. Hidup di dunia ini biar 1000 tahun kan 1 hari di akhiratnya. Masya Allah, Ibu. Perbarui perahu ialah memperbaiki niat semua amal baik saat melakukan kebaikan atau saat meninggalkan perbuatan buruk untuk meraih pahala supaya terhindar dari siksa Allah. Khalifah Umar radhiyallahu anhu pernah menulis surat kepada Abu Musa radhiyallahu anhu, siapa yang niatnya tulus, Allah akan mencukupi kebutuhannya pada Allah dan kebutuhannya pada manusia. Ngaji itu pakai niat aku hadir ke Majelis Talim Al-Mansuriyah, niat kuat, jalan, betul nggak? Biar pakai ojek tertatih-tatih. Paling pertama tadinya Masya Allah. Saya dari rumah niati, Masya Allah, rajin banget. Mudah-mudahan Allah sempurnakan pahalanya. Saya berdoa begitu lihat. Ada yang dari Puri Cendana? Itu Poati. Mana? Poati dari Puri Cendana. Apalagi? Dari mana lagi? Ciamis. Nah, dari Papan Mas, Masya Allah. Oh iya, poet yang dari Papan. Dengan Majelis Taklim dan suara speaker Majelis Taklim Al-Mansuriyah terdengar oleh telinganya, tapi dia terganggu dengan iblis yang menghalang-halangi. Udahlah, jangan ngaji, berngaji paling begitu-gitu aja, nggak pada bedo pulang ngaji, enggak, pahalanya nggak dapat sebakul, enggak. Dia kelihatan ya. Itu iblis. Memang begitu, seneng dia kalau orang tidak melakukan kebaikan. Udah kita niat ngaji udah masih halang-halangi sama dia. Tuh iblis, emang agak seneng dia orang melakukan kebaikan. Ibu yang dirahmati Allah, jika niat hamba itu tidak tulus, pertolongan Allah padanya juga berkurang sebatas niatnya. Innamal a'malu binniyat. Kalau ibu sudah niat, wah hari ini hari Kamis mau berangkat ke Majelis Talim, sudah apapun rintangan dan halangan, kalau yang punya suami izin sama suaminya, minta ridho, berangkat dengan niat ikhlas. Perbarui perahumu karena lautan sangat dalam. Perbanyak bekalmu kena kematian, dekat kena akhirat jauh. Yang pertama. Yang kedua, ambillah bekal yang banyak karena perjalanan sangat jauh. Ambillah bekal yang banyak karena perjalanan sangat jauh, Ibu. Itu kenapa kita harus siap banyak bekal. Kita hadir di Majelis Talim suruh banyak bekal pahala. Beramal, sodako, berjariah, kita suruh banyak bekal. Kenapa? Karena orang yang meninggal dunia itu, Bapak Ibu, kalau memang bisa ngomong, bisa didengar oleh telinga manusia dunia, niscaya dia tidak mau mati. Orang mati kan seperti orang mimpi mati. Mati ditangisin, dia mimpi ditangisin, mimpi datangi teman yang gak pernah datang, ya kan? Mimpi disolati, dibawa ke masjid, mimpi dibawa ke kuburan, dia mimpi, digotong, dia mimpi, sampai di kuburan masuk liang lahat. Ketika orang-orang selesai baca takbir langsung pulang, dia dibangunkan oleh Allah. Pak Haji, kok tahu? Ada dalam surah Yasin. Surah Yasin berarti firman Allah, ayat Allah masih tahu. Andai kata orang itu saling mendengar, ya kan, bahwa ternyata orang yang lagi dipanggul oleh bapak-bapak mau dikubur ke makam jati, kalau ibu bapak yang manggul itu dengar, nggak akan mungkin ada orang saling mau mengantar ke kuburan. Tidak akan mungkin. Karena dia berteriak-teriak sejari-jarinya, gua mau kemana, begitu. Cuma nggak terdengar oleh telinga dunia. Ibu,
Ya Allah, saya kalau baca kitab Al-Ruh, bacain kadang-kadang nangis sendiri. Ibunya nggak tahu, makanya HP bukan, lagi nangis sendiri. Masya Allah. Ya kenapa kita sering meratapi orang yang cerdik, orang yang pintar, orang yang hebat adalah orang yang akan ingat dengan kematian. Kalau kita hadir tempat orang kematian itu nasihat, karena suatu saat kita juga akan seperti itu. Ya Bu ya. Makanya yang kedua, ambillah bekal yang banyak karena perjalanan sangat jauh. Bawa bekal yang banyak karena orang mati itu al-mayitu fi qabrihi al-gharikil mugawis. Orang mati itu seperti orang yang timbul tenggelam di lautan. Yang tajiru da'watan min akhi, dia cuma mengharap doa sama keluarganya. Kita orang tua kita udah pada kagak ada, bapak kita nggak ada, ibu kita nggak ada. Kita doa cuma 5 kali sehari semalam. Sesuai dengan Nabi sholat doang. Berarti itu seorang anak yang sangat pelit. Makanya tambah lagi dengan apa? Baca Quran, kirimkan orang tua kita, sebut orang tua kita. Kalau memang ibu lakukan itu sering, nanti ibu akan diimpikan yang luar biasa. Wajib, nanti ada mimpi kamu, kok enak banget itu ibu lagi teriak ada, Masya Allah. Siapa yang sering mimpi? No, sebelah saya ada ngomong, Pak aku mimpi ibu ini. Orang kata baca Al-Quran itu, Masya Allah, selesai 1 juz nambah lagi. Kebetulan saya di masjid ada grup, saya 3 grup tadarus Al-Quran. Iya, 3 grup. Grup ini Pak Haji tugasnya juz ini, Pak Haji tugas, padahal itu mah sambil jalan, padahal kita baca terus menerus. Karena ada itu lubang kubur itu manggilin kita tiap hari 5 kali. 5 kali manggilin kita, cuma kita kagak denger. Salah satunya apa? Anak baitul wahda, saya rumah kesendirian. Panawiru maka terangilah, temanilah aku dengan apa? Bikra Tuhan, dengan bacaan Al-Quran. Baca ibu Quran di rumah. Pagi saya nggak bisa baca, belajar. Udah tua pagi, belajar alif palipat. Jangan belajar alif palipat, alif beneran, ya kan? Belajar alif palipat apa kelarnya? Cari guru-guru yang bisa ngomongin kita, Bu. Suami mah kalau kita mati, Bu kawin lagi. Betul nggak? Tinggal kita ada tanggung jawab tentang amal ibadah kita di akhirat, Masya Allah. Ya Bu. Kemudian apa lagi tadi? Perbaharui perahumu karena lautan sangat dalam. Yang kedua, ambil bekal yang banyak karena perjalanan sangat jauh. Perbaharui ini ibadah kita, diperbarui lagi. Ibadah kita, sholat kita perbarui lagi, Bu. Ya kan? Udah bener belum sholat kita ini sesuai apa yang disyariatkan oleh baginda Rasul? Karena Rasul pernah bersabda, Allah pernah berfirman, fawailul musallin, celaka orang-orang yang sholat. Rasul pernah bersabda bahwa ada orang sholat yang sholatnya dilipat Tuhan seperti pakaian kotor, kemudian pada hari kiamat dilemparkan ke wajahnya, Allah tidak menerima sholatnya. Nauzubillahimin. Makanya oleh karena itu perbarui, Bu ya, perbarui sholat kita. Ibu-ibu udah sering kan dari medsos banyak, ya kan, kalau mau dengerin, tapi amalkan. Ya, ketika ibu sholat itu ketika ibu ruku, ya, ruku, begitu ruku, sami Allahu liman hamidah, ya, itu ternyata ibu, Masya Allah, itu rebutan doa para malaikat. Bangun dari iktidal dengan membaca sami Allahu liman hamidah, di saat iktidal inilah ada sebuah doa yang mana malaikat berebut ingin mencatat siapa yang membaca doa itu. Mereka akan saling berebut untuk mencatat hamba yang membaca doa itu. Sami Allah
Allahu liman hamdah. Kita bacanya apa? Rabbana lakal hamdu mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu yang populer, yang udah lama. Tambahin lagi dengan apa? Rabbana walakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Doa ini sangat agung dan mulia. Segala puji bagi Allah. Yang ibu-ibu ini ada Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Segitu aja enggak apa-apa. Ya kan? Ya Allah ya Rabb kami, bagimu segala puji-pujian yang banyak, yang baik dan yang penuh berkat. Ketika selesai, ya Bu ya, ketika selesai, kemudian Nabi habis selesai sholat ngomong, siapa yang tadi baca doa itu? Saya ya Rasul, kata seorang sahabat. Emang kenapa? Aku melihat malaikat berkumpul mencatatnya. Ya kan? Rabbana walakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ibu kan pernah jadi makmum kan, baik makmum sama laki-laki maupun makmum sama perempuan. Ya kan? Begitu sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu mil'ul ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'du. Rabbana walakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Padahal dulunya Bu, setiap gerakan itu nggak ada bacaan sami Allahu liman hamidah. Ya benar ceritanya kan? Masa harus ulang-ulang dulu? Ya kan? Ada sahabat Nabi pengen buru-buru ikut sholat berjamaah, karena sholat berjamaah pahalanya 27 kali dibanding sholat sendirian. Ketika Rasul lagi sholat, begitu ruku, dan setiap gerakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu lagi ruku, Rasul palanya ditekan malaikat, malaikat Jibril, kan itu lama. Kenapa nih? Ada orang yang mau ikut jadi makmum. Apa kata orang itu? Alhamdulillah. Ya kan, bahasa kitanya, aku masih dapat ikut jamaah. Walaupun terus kan baru ruku doang sekali, ya kan? Terus setelah begitu Rasul mengucap sami Allahu liman hamidah. Kalau orang tadi ngomong alhamdulillah artinya apa? Segala puji bagi Allah. Begitu Rasul sami Allahu liman, aku mendengar orang yang telah memuji Allah. Makanya karena ada tambahan lagi, ya kan? Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Masya Allah. Ini tambahan tuh ya, perbaiki salat kita dengan harapan apa? Supaya lebih kita tahu makna-maknanya, sehingga sholat enggak terburu-buru, terburu-buru. Kayak orang dikejar-kejar udang, kita nggak begitu ya. Terburu-buru nggak tahu manina. Tapi kalau hatinya sudah menyatu, masya Allah, ini kelasnya tinggi. Buru-buru nggak tahu manina. Tapi kalau hatinya sudah menyatu, masya Allah, ini kelasnya tinggi. Udah indah banget dia sholat kalau nomor rakaat lupa. Ya kan? Karena keasikan sholat. Makanya sahabat Nabi itu yang mati dibunuh saat pedangku cabut aja, pedang yang nancap untuk buku cabutnya ketika lagi sholat. Berarti kan dia sholatnya benar-benar khusyuk. Lah kita Allahu Akbar, kunci berangmu ya. Iya. Tadi pun naruh sambal di mana ya? Macam-macam. Berarti kita sini masih pada belajar sholat, Bu. Ya Bu. Iya. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari terus perbaharui perahu kita, perbaharui alat kendaraan kita dengan ibadah sholat sempurnakan. Ya Bu ya, pada saat sambil Allah mengira pada yang seperti tadi. Kemudian lagi, ketika ibu sujud terakhir sebelum at-tahiyat, sujud terakhir sebelum dia baca Allahumma ini as'aluka apa namanya?
Husnul Khotimah. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma arzuqni taubatan nasuha qabla al-maut ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Itu yang kalau nggak bisa nulisnya nggak keburu rekam aja suara saya. Tapi ingetin di rumah. Ya kalau udah biasa itu. Tambah lagi, Bu. Udah apa tuh? Allahumma ini as'aluka apa namanya? Husnul khatimah. Allahumma arzuqni taubatan nasuha qabla al-maut ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Tambah lagi Allahumma arzuqna makhraja 11 kali. Allahumma arzuqna makhraja 11 kali. Masih sujud. Tambah Bu. Tulis boleh tuh. Apa sih maksudnya, artinya? Ustadz itu yang suka ada di TikTok, Ustadz apa itu namanya? Halimah, ya kan? Itu sering banget nyebut-nyebutin itu. Halimah terus sering banget nyebutin itu. Baca itu Allahumma arzuq Makhroja. Allahumma arzuqni makhroja. Allahumma arzuqna makhroja. Nah, itu kalau jadi imam, kalau sendiri memang marzuqni Allahumma arzuqni makhroja 11 kali. Artinya apa ya Allah? Kalau rezekiku masih ada di langit, turunkan. Kalau rezekiku ada bertebaran, kumpulkan. Kalau rezekiku masih ada di dasar bumi, keluarkan ya Allah. Allahumma arzuqna makhroja, Allahumma arzuqna makhroja 11 kali. Ya, 11. Setelah itu baru Allahu Akbar, baru baca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arzuqna makhraja 11. Atau juga nambahin kalau arzuqna makhraja itu bisa juga diartikan, kan kita kan namanya manusia itu pasti punya masalah. Ya, gitu ya. Tepatnya itu. Artinya kita mintanya sama Allah biar Jalan keluar yang bukan aja masalah rezeki, kesulitan hidup apapun supaya diberikan jalan keluar terbaik ya Allah. Bu, ya. Saya juga kadang-kadang ngerasain tadi pagi saya kesel-kesel sama istri saya. Aduh pusing banget dah. Pusing apa sih Pak? Waduh orang ngebel mulu, airnya kagak ngalir, apa. Ya kan? Ya Allah, baca dulu kita di rumah, sampai ke sana buka tepi banyak dekat langsung ada keluar ya, mampir di situ dulu Bang. Ampun, alhamdulillah ada solusinya. Jadi ada jalan keluar yang terbaik yang Allah berikan. Padahal kalau dia mampir terus bisa aja terjadi, ya kan? Kenapa Allah kasih mudah? Kita bermohonnya kepada Allah baru bekerja. Orang bekerja dulu sambil berdoa. Pokoknya orang yang kagak mau berdoa itu orang sangat sombong. Jangankan itu, mau kita makan baca doa, minum baca doa. Udah tahu kan doanya, udah dikasih tahu. Buang hajat baca doa, keluar dan buahnya masuk rumah baca doa, bikin anak baca doa. Ini bikin anak doang ingetnya ya. Ya, dia punya. Wajib lupa. Ingatnya bismillah ada. Minum itu kan minum udah pernah kasih tahu. Ya. Ya. Nawaitu syifa bi barakatil Mustafa. Makanya ilmu itu kalau diamalkan maka dia akan melekat. Karena kita tidak sering baca-baca, nggak pernah kita sering-sering lihat, artinya jadi lupa. Ya Bu ya. Kalau minum masuk Iya. Kalau makan dari zaman kecil jadi Paling kurang atau setidaknya kita baca bismillah. Ya Bu ya, makanya ibu-ibu kalau mau setidaknya kita baca bismillah. Ya Bu ya, makanya ibu-ibu kalau mau berangkat dari rumahnya supaya jangan lupa nih. Saya pernah dengar sekali aja dari penceramah Habib waktu itu Masjid Taklim Nurul Iman Maulid 2 tahun yang lalu mengundang Habib kalau nggak salah. Apa kata dia? Ibu-ibu ada 10 dek modal ngaji kata dia. Oh Pak Haji kan, makanya dengerin, diamalin. fokus. Yang pertama ada 10 dek modal ngaji nih, 10 dek nih. Pertama
Oh, gue mau ngaji, ke sono besok. Besok hari anu gue mau ke salam, besok hari anu. Diniatkan. Yang kedua, datang lebih cepat. Dan dia juga kan ya. Yang kedua, datang lebih cepat. Kayak Mio tadi, orang-orang belum pada ada, dia sendirian. Mio dapat ikan kakap. Dapat ikan yang paling besar tuh. Datang lebih awal atau lebih cepat. Dan ketiga apa? Duduk dan bulan besok tadi belas duduk ketian, ya kan? Habis duduk apa? Karena belum dicabut mic-nya masih suara pengajian, dia diam. Yang keempat diam. Ya, yang pertama diniatkan, yang kedua datang lebih cepat, yang ketiga duduk, yang keempat diam. Yang kelima apa? Pengajian dimulai. Dengerin dah. Didengarkan. Ya. Yang kelima nih, sekarang ini sampai yang kelima nih. Karena ibu masih mendengarkan. Nah, kemudian yang keenam apa? Dicatat supaya nggak lupa. Dicatat. Makanya saya sering kasih tahu ibu-ibu bawa buku dicatat, kalau nggak di HP ditulis. Kan bisa karena gampang ya. Setelah dicatat bagaimana? Sampai di rumah dibaca-baca dah. Tadi pengajian Ustaz Yudi begini-begini, ya kan? Bacaan rukunnya begini, bacaan ini begini, ya kan? Begitu dibaca tuh ke-7, ke-8 diingat-ingat. Kita lagi ngomong cucu ngomong, ingat lagi, ya kan? ke-8 tuh, ke-9 ngapain? Dah pulang dah. Pengajian udah selesai, ya kan? Pulang dah. Kemudian yang ke-10 diamalkan. Sebab kalau tidak diamalkan, ibu dapat ilmu segudang dari majlis talim A, majlis talim B, majlis talim C. Kalau tidak dicatat, tidak diamalkan, maka akan terjadilah lupa blank. Mari nanti apa ya? Yang penting hadir doang. Sebab ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak ada buahnya. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samar. Pohon ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon tidak ada buahnya, gersang. Ngaji mengaji, ya kan? Hadir hadir, ngomongin orang jalan terus, mitnah orang jalan terus, ya kan? Bu, ternyata saya belajar lagi dengan ahli kesehatan itu, ada profesor doktor apa dari luar negeri. Ternyata yang bikin sakit diri kita sendiri. Ustadz Danu juga sering ngasih tahu begini, ya kan? Sakit ini ternyata kita masih punya pikiran, rasa khawatir, rasa was-was. Hilangkan itu, karena manusia hidup, Allah yang menciptakan, Allah yang menjamin kehidupannya. Asal orang itu mau mengambilnya, ikhtiar. Emang datang sendiri lah kagak. Kalau datang sendiri nggak mungkin tukang jamu dia keliling, betul nggak? Di DP di rumah. Ternyata nggak datang sini, kita ikhtiar, kita upaya, kita usaha. Kalau orang di rumah usoli dengan usaha. Usoli ya kudu sangat penting, tapi usaha yang harus dilaksanakan. Udah Bu ya. Nah kemudian yang ketiga, Bu, tadi yang diingetin yang dalam sholat di rukunya udah ya Bu ya, udah diingetin ya. Dalam ruku kita baca tadi hamdan kasiran mubarakan fi. Ingat, ketika ibu sujud terakhir sebelum at-tahiyat ditambahkan Allahumma rzuqna mahroja, Allahumma rzuqna mahroja 11 kali. Oh ibu nggak sampai 11 kali, tahu-tahu imam udah bangun, nggak apa-apa, sekenanya aja. Jangan, imam protes belum cukup, jangan. Karena ketika ibu baru 2 ucapan, 3 ucapan imam at-tahiyat, ibu sudah dilengkapi. Inilah keindahan berjamaah. Paham? Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian ada tambahan lagi nih. Ketika ibu at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatun lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Hamidum Majid, ditambahin tuh. Jadi itu yang udah umum kan. Tambahin lagi sekali. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya. Allahumma inni a'udzubika, kami berlindung kepadamu ya Allah dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab api neraka. Wa min adabi apa lagi? Fitnatil Wa min adabi fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Terakhir wa min fitnatil terakhir wa min fitnatil masihid dajjal, karena dajjal akan turun di bumi. Tambahkan itu lagi. Jadi saya juga dapat kalau kafiri Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Dia kan mengampakkan diri kepada Allah paling dekat ketika speed baca itu. Atasnya itu sudah terakhir, kita sampai mohon berlindung kepada Allah. Paham ya Bu ya? Apa tadi? Tahu. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min adzabi fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Iya Bu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bu, yang ketiga, sabda Rasul yang disampaikan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, kurangilah bebanmu karena jalan sangat terjal. Dari yang pertama, perbaharui perahumu karena lautan sangat dalam. Ambillah bekal yang banyak karena perjalanan sangat jauh. Yang ketiga, kurangi bebanmu karena jalan sangat terjal. Jalan sangat terjal. Bagaimana maksudnya Pak Haji? Nah ini kita jelasin. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, satu hari Rasulullah pergi keluar rumah sambil menggandeng tangan Abu Dzar. Gandeng tangan Abu Dzar. Beliau bersabda, wahai Abu Dzar, tahukah engkau di hadapan kita ini ada rintangan yang amat terjal dan tidak mudah didaki kecuali oleh orang-orang yang beban ringannya, orang-orang yang bebannya ringan. Lantas seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, aku termasuk orang yang bebannya ringan ataukah yang berat? Beliau balik bertanya, apakah engkau mempunyai makanan untuk sehari-hari? Lelaki itu menjawab, punya ya Rasul. Kemudian Rasul bertanya lagi, apakah engkau punya makanan untuk besok? Dia menjawab, punya ya Rasul. Beliau lantas bertanya lagi, apakah engkau punya makanan untuk lusa? Dia menjawab, tidak. Lalu beliau bersabda, jika engkau mempunyai makanan untuk jatah sampai 3 hari, 3 hari kemudian engkau termasuk orang-orang yang bebannya berat. Sampai segitunya itu, Masya Allah. Karena yakinnya Rasulullah tingkatannya udah tinggi, bukan tingkatan kita, khawatir. Rezekinya tiap hari udah dijamin oleh Allah. Ada baik ya. Kita juga sama sebenarnya Pak, cuman kita nggak tahu ilmunya. Banyak kurang terus kepada orang sekarang. Punya duit 1 juta, andai kata 2 juta. Punya duit 2 juta, andai kata 3 juta. Terus begitu. Nggak merasa cukup, padahal manusia hidup sejak dia lahir sampai mati baru rezekinya habis. Jadi sepanjang dia hidup rezekinya dicukupi oleh Allah. Bukan berarti aku nggak ngapa-ngapain rezeki datang, bukan begitu. Harus ada ikhtiar. Paham Bu? Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, sakingnya Pak, ya. yang kurangi bebanmu karena jalan sangat terjal bagaimana? Jangan terjal maksudnya seperti tadi, bebanmu kurangi. Artinya apa? Orang hidup dunia lagi, kurangi mikirin dunia udah. Apalagi udah usia kayak kita, mau tujuannya jangan orang kelar-kelar itu. Dunia nggak kelar-kelar, manusia kalau jangan terlalu ngejar dunia. Ya, maksudnya begitu. Apa yang ada kita syukuri. Syukuri aja yang ada. Lau abnari ibni Adam wadiyani min jahabim labtaqo lahu masarisan wa la yamla'u zubabna Adam illa turab.
andai kata manusia diberikan oleh Allah buah-buah ladang, seluruhnya berisikan emas murni, puas dia, kagak. Dia langsung berandai-andai kata yang ketiga. Yang ketiga, andai kata yang keempat, dan seterusnya. Illa turub, sampai dia disumpel sama tanah, masuk ke liang lahat, lalu cukup. Makanya Nabi aja kalau kamu bisa buat makan besok masih lusa, berarti bukan berat. Habis segitunya. Artinya segera amalkan, sedekahkan. Ya kan, supaya jalan ringan, mudah. Karena itu bekalmu perjalanan akhirat jauh. Banyakin sedekah. Ya kan? Ini kita kan dia akan kagak yakin. Ya kan? Bodoh itu bawa itu di rumah, cepean ada, bocah panda, ya kan? 20.000-an ada, 10.000 ada, 5.000 ada, 2.000 ada. Begitu kotak lewat, ya yang ambil yang pilih-pilih dah, yang paling kecil 2.000, ya kan? Udah 2.000 pada goyang tuh, makanya bulukan 2.000 mah jangan yang bening. Jangan pulang dia, jangan beredar. Itu orangnya buat. Sering beredar namanya. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai mana nih? Ketiga tadi yang Sekarang keempat terakhir, ikhlaslah beramal karena yang menilai baik dan buruk adalah Zat yang Maha melihat. Ikhlaslah beramal. Ikhlas itu bagaimana sih Pak Haji? Ibu buang hajat, ditengok lagi nggak? Oh sayang tuh pada buah tuh makanan lama, ambil lagi dah. Wah, ikhlas begitu. Udah sedekah di gocap udah aja, pinjam bikin lagi. Besok sedekah lagi akan dipermudah oleh Allah untuk terus bersedekah. Tapi kalau kita mulai narik, segitulah rezeki kita. Kenapa ibu buang hajat, ditengok lagi nggak? Oh sayang tuh pada buah tuh makanan lama, ambil lagi dah. Wah, ikhlas begitu. Udah sedekah di gocap udah aja, pinjam bikin lagi. Besok sedekah lagi akan dipermudah oleh Allah untuk terus bersedekah. Tapi kalau kita mulai narik, segitulah rezeki kita. Kenapa? Karena Al-Qurannya jelas, Al-Baqarah 261 orang yang bersedekah akan ditambah lagi, ditambah lagi, ditambah lagi. 1 ditambah 100, 100 ditambah 7 jadi 700. Kita sedekah 1000 sama dengan 700 kali 700. Itu Al-Baqarah itu suratnya, ayatnya Al-Quran. Masa Al-Quran bohong? Jangan begitu. Karena orang yang mau beramal itu karena sudah ada keyakinan dalam dirinya dan dia merasakan. Contohnya Haji Edi, siswa Haji. Setiap Jumat pagi itu Masya Allah dibagi orang dari mana-mana berdatang. Kata sama jadi undang begitu Pak, orang kagak udah dari mulut nyampe. Ada kasih itu sarapan dan kita kasih, kita bantu, goceng-goceng, ya kan? Kalau nggak bisa duit, kalau nggak bisa duit ya asam, air banyakin. Kalau nggak, ya kan ya asam banyakin, Bener emang. ya kan? Jadi kebiasaan bersedekah itulah sifat yang terpuji. Tidak akan pernah susah orang yang bersedekah sebenarnya. Takkan susah karena sedekah, bahkan hartanya dan bertambah-tambah. Ya kan? Bertambah-tambah. Serta manfaat dan penuh berkah, kan dijauhkan dari bencana. Maksud bencana jangan. Kebiasaan bersedekah, sikap yang mulia bagi yang berharta dengan harta atau dengan bahasa senyum. Ngomong sama orang biar enak apa? Biar manis ucapannya. Biar aja sama orang, jangan patutannya muka ditekuk mulu kayak dompet bulan. Ya enggak? Itu almarhum ibunya Yuni kalau mau orang bahasanya Mior dengan saksinya nih. Sama orang bahasanya Mas Solian neng, nenek. Mau lebaran bang ngasih apa itu ya? Apa itu? Ibu yang dirahmati Allah udah jam 3. Kurang satu lagi.
Oh, pas 4. Tadi perbaharui perahumu karena lautan sangat dalam, ambillah bekal yang banyak karena perjalanan sangat jauh. Yang ketiga, kurangilah bebanmu karena jalan sangat terjal. Yang keempat, ikhlaslah bermaaf karena yang dinilai baik dan buruk adalah yang menilai baik dan buruk adalah yang maha. Temanya tadi apa Pak? Temanya Pak, tema. Ibu yang dirahmati Allah. 4 nasihat kan. 4 nasihat kehidupan judulnya. Karena ibu kan pengen tahu judul baik. Nah, dari mana kitabnya? Kitabnya Nasaihul Ibad. Karangan siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani. Nih, Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Tuh. 4 nasihat bagi seorang Banten. Udah pernah ke Banten kan? Pernah ya? Oh, enggak. Itu Syekh